Baik, kita kembali ke Q&A pemirsa, masih bersama bintang tamu kita 3 sutradara. Tantangan terbesar di era sekarang tuh menurut Gina apa sih? Khususnya untuk para sinias-sinias muda begitu? Mungkin akses untuk kemudian berproduksi ke layar lebar gitu. Karena nggak semua production house kan itu 50% bisnis, 50% seni ya. Kadang-kadang tuh kayak ketika ada sekian budget belum tentu mau ngambil kesempatan, memberikan kesempatan ke yang baru-baru gitu. Nah, Mas Riri ya, saran untuk generasi sinias sekarang, kesalahan yang jangan sampai mereka itu ulang dalam membuat sebuah karya film. Kita harus melengkapi diri kita dengan berbagai ya modal yang cukup ya kalau mau jadi sutradara. Saya pikir tentu saja ada jalur-jalur yang sudah dilewati, bisa bikin film pendeknya dulu beberapa misalnya gitu, sehingga persoalan-persoalan teknis kurang lebih sudah selesai gitu. Kemudian bisa fokus pada tema, pada cerita, pada pendekatan-pendekatan seni film yang khusus gitu. Itu jadi memitigasi kesalahan yang misalnya terlalu teknis di film pertamanya karena dia sudah punya keterampilan lebih dulu, latihan lebih dulu, bikin film pendek misalnya. Nah, kalau dari Mbak Molly, tipsnya apa ini untuk sinias muda kita agar bisa go internasional? Kan pengalaman di dunia internasional banyak ya. Agar karya-karya mereka ini mereka baru tapi juga punya aksesnya lebih dan juga intinya bisa diakui. Wah, apa ya tipsnya ya? Nah, karena mungkin bisa menemukan voice-nya mereka barangkali ya. Voice mereka sebagai pembuat, sebagai seorang artis, sebagai seorang filmmaker gitu. Dan karena menurut aku itu yang paling penting. Kadang-kadang orang suka bilang gitu, oh harus bikin film yang begini begitu untuk masuk ke internasional. Enggak juga gitu istilah. Saya bikin film genre juga gitu istilahnya. Dan banyak sekali teman-teman yang bikin film genre dan berhasil gitu untuk film genre nih, maksudnya termasuk horor, maksudnya spesifik genre tersebut ya, horor, action, maksudnya bukan yang melulu harus drama gitu. Tapi ya kalau menurut aku semua kesamaan itu adalah karena mereka masing-masing mempunyai voice, penyutradaraan yang kuat gitu, di balik kamera itu mereka punya voice tersebut. Silakan. Oke, Kak Denis dulu. kita ngomongin tentang masa depan ya. Berarti kita ngomongin tentang AI juga. Widih, serius nih kayaknya. Simpel sih. Apakah teman-teman di sini pernah menggunakan AI atau mungkin berencana untuk menggunakan teknologi AI dalam karya kalian? Dan kalaupun memakai, mau sejauh apa nih pakai AI? Boleh nanya balik ya, AI yang di sini maksud apa ya? AI di sini adalah AI special effect dan segala macam, penulisan. Maksudnya ke visual effect yang ada orangnya gitu? Iya, visual effect atau mungkin kan ada juga tuh yang bisa membuat orang-orang yang digital human di gitu. fake gitu. Ya. Kalau saya sendiri jujur sih nggak kepikir, maksudnya untuk bikin manusia palsu gitu ya pakai AI sih kayaknya enggak ya. Maksudnya saya senang bekerja dengan aktor, dengan orang yang bisa ini, tapi yang kalau kita melihat AI sebagai teknologi ya, teknologi yang general ya, itu diciptakan untuk mempermudah pekerjaan kita gitu istilahnya gitu. Jadi ini bukan saya nggak ngomongin yang tiba-tiba ada, saya kemarin ngelihat ada video di roll saya, ada orang ngompat dari lantai berapa terus sampai membal lagi, oh ini AI ya kayaknya ya. Maksudnya Trust issue ya sekarang ya. Oh ini AI ya. Mungkin nggak yang seperti itu gitu, tapi ya kembali lagi itu dia memakai itu untuk membuat konten dan mendapat hits sebanyak-banyaknya gitu untuk sebuah tujuan gitu yang spesifik gitu, dan melakukan hal yang tidak mungkin dilakukan oleh manusia beneran gitu istilahnya. Nah, jadi ini sesuatu yang kompleks sih gitu. Apakah misalnya nih kalau ada adegan makan gitu istilahnya, terus akhirnya ini pemakanan Dennis nggak bisa, ya udah saya pakai AI-nya Dennis gitu. Saya rasa sih enggak ya gitu. Maksudnya saya rasa sih enggak. Saya rasa itu bukan sesuatu hal yang efisien ya. Maksudnya secara pengerjaan juga, maksudnya kita ngomong secara general itu bukan sesuatu yang efisien. Karena kesana kayak ini kita memang kayak sesuatu yang sangat sangat membahayakan, ya memang membahayakan gitu. Tapi the world is changing gitu. Media, tadi pertanyaan streaming aja memang media dan bioskop dan semuanya ini udah berubah gitu. Maksudnya mungkin Mas Riri menambahkan dari tahun 90-an sampai sekarang terus berubah gitu. Sinema terus berubah gitu. Sinema, film itu sendiri semua terus berubah gitu. Dan bagaimana kita beradaptasi dengan perubahan tersebut gitu. Nah, kalau misalnya Gina sebagai seorang penulis, bagaimana memaksimalkan AI? Apakah pernah juga meng-create sebuah story
Kalau dengan buatku AI itu fungsinya adalah untuk memperluas pikiran dan memperdalam pikiran gitu. Jadi kita justru tuh misalnya kayak referensi, riset segala macam tuh menjadi data buat kita. Tapi kemudian apakah untuk digunakan sesuatu yang ada di depan layar? Menurutku malah di tengah dunia yang makin instan, yang makin cepat, orang-orang tuh makin lama tuh akan makin capek dan mencari otentisitas gitu. AI itu bisa kita akses dengan mudah, tapi kan sebenarnya ada pertanyaan kemudian bagaimana dengan orang-orang yang social gap-nya tuh jauh banget dari kita gitu. Akhirnya kebudayaannya kan jadi harusnya dia punya suara, tapi karena kecepatan kita jadi nggak imbang. Nah, inequality itu yang menurutku perlu dijaga untuk nggak ada, dan kemudian dunia seni seperti film kan sebenarnya merayakan kemanusiaan kan gitu. Justru ketidaksempurnaan dalam film itu yang membuat filmnya tuh justru sempurna. Oke, tepuk tangan. Thank you. Terima kasih teman-teman, waktu kita habis. Mungkin satu pesan dari sutradara Kak Mol untuk teman-teman atau pemirsa yang menyaksikan Q&A sebagai sutradara. Pesannya sebagai sutradara, pekerjaan yang sangat menyenangkan, sangat. Antara mata dan bibir adalah bertolak belakang ya. Iya, menjadi sangat menyenangkan, menjadi dan gimana ya, enak loh kerjaannya cuma duduk nonton. Masih Ada yang nggak tahu paling kenceng. Lo kasih tahu mau lo apa, cuma ngomong doang. Oh gitu ya? Orang lain yang ngerjain. Iya nggak? Oke, boleh deh pesan dari Mas Riri. Kalau saya mau berterima kasih ya kepada semua keindahan ini gitu. Maksudnya saya kenal Molly dan Gina sudah cukup lama, tapi maksudnya saya udah lama banget dulu bekerja sebelum saya bertemu dengan mereka, dan saya seneng banget bahwa kayak legacy bercerita melalui sinema itu sekarang itu semakin kaya dengan kehadiran banyak pembuat film muda yang bagus dan penonton yang appreciate dunia film kita dengan luar biasa gitu. Maksudnya bener banget gitu ya. Saya tadi pertanyaannya Dennis, ada film yang tinggal banget gak gitu ya, kembali lagi ke kami. Saya tuh lagi sering mengalami itu. Saya ketemu siapa minta tanda tangan, masih muda banget, di buku dari film saya yang awal banget dulu gitu. That's beautiful. Jadi saya Grateful. Closing statement Gina. Mungkin kita perlu merayakan film karena kita tuh merayakan cerita gitu. Dan mungkin dari pekerjaan melihat orang bekerja sebagai sutradara itu mengingatkan lagi kita bahwa kita tuh adalah ya sutradara dalam diri kita untuk hidup kita. Kita akan ketemu banyak faktor dalam hidup kita akan mengambil keputusan sulit, tapi setiap keputusan-keputusan yang diambil dengan matang, percaya diri, tahu suara kita apa, itu tuh impact-nya bisa ke banyak orang, baik lewat film, sosial media, atau bahkan keputusan-keputusan personal yang menjadi cerita kita sepanjang hidup kita gitu. Oke, Itu legacy kita. Oh, legasinya ya? Oke, baik. Terima kasih untuk bintang tamu Gina, Kak Riri, dan juga Kak Mol, dan panelis kita Benny, Kak Sri, Kak Denis. Terima kasih. Terima kasih juga teman-teman. Thank you ya, semoga bermanfaat ya. Dan pemirsa, terima kasih untuk kebersamaan Anda. Demikianlah episode Q&A kali ini. Semoga dapat memberikan inspirasi dan juga menambah pengetahuan baru bagi Anda tentang dunia indah, dunia perfilman kita, dunia cerita kita. Dan saya Yohana Margareta, pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda, karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Sampai jumpa. Thank you. Terima kasih. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.